Kembali berjumpa lagi bersama saya Nicholas Eka Novian Wicaksono dalam mata kuliah psikologi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai psikologi rohani yang mengambil dasar biblis dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 dan Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Permenungan pertama saya ambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8. Dalam hidup kita banyak orang mengaku pengikut Kristus, tetapi hidup mereka jauh dari Kristus. Hidup mereka tidak melekat erat pada sang pokok anggur sejati, yakni Yesus Kristus sendiri. Mereka tidak pernah datang kepada Yesus, tidak pernah berdoa, jarang mengikuti ekaristi, dan tidak bersekutu dengan Dia. Melihat fenomena tersebut, banyak di antara kita yang Katolik KTP. Yesus mengajarkan bahwa kita tidak dapat berbuah apabila tidak bersekutu dengan Dia. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku. Kutipan Injil ini ingin memperingatkan kita bahwa kita hanya sebatas ranting di hadapan Tuhan. Kita akan dipangkas, dibuang, dibakar dalam api apabila tidak berbuah di dalam Dia. Sebagai umat beriman, sudah sepantasnya kita hidup di dalam Dia. Kesatuan dengan Kristus akan membuat hidup kita terus bertumbuh dan berbuah. Buah-buah roh inilah yang dapat kita bagikan untuk sesama kita. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan hasil survei saya terhadap 10 teman saya mengenai kedalaman hidup rohani mereka. Pertanyaan pertama, apakah aku mempunyai iman yang tangguh? Satu orang menjawab sedikit mempunyai. 3 orang menjawab cukup mempunyai. 2 orang menjawab mempunyai. Dan 4 orang menjawab sangat mempunyai iman yang tangguh. Pertanyaan kedua, apakah aku mempunyai kasih kepada sesama? 1 orang menjawab sedikit mempunyai. 7 orang menjawab mempunyai. Dan 2 orang menjawab sangat mempunyai kasih kepada sesama. Pertanyaan ketiga, apakah aku merawat bumi dengan baik? 5 orang menjawab cukup merawat. 3 orang menjawab merawat bumi dengan baik. Dan 2 orang menjawab sangat merawat bumi dengan baik. Pertanyaan keempat, apakah aku bersukacita? 3 orang menjawab cukup bersukacita. 2 orang menjawab bersukacita. Dan 5 orang menjawab sangat bersukacita. Pertanyaan kelima, apakah aku setia? 1 orang menjawab sedikit setia. 2 orang menjawab cukup setia. 2 orang menjawab setia. Dan 5 orang menjawab sangat setia. Permenungan kedua saya ambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17. Kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendirian. Kita membutuhkan sesama, baik itu orang tua, teman, atau sahabat. Pada perikop Injil ini,
Yesus mengajak kita untuk mengasihi sesama kita. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu, sabda Tuhan. Yesus memanggil kita untuk mengasihi sesama kita, seperti kita telah dikasihi oleh Dia. Kita yang pertama-tama telah dikasihi Allah, hendaknya membagikan kasih kita kepada sesama kita. Kasih yang Yesus berikan pada kita merupakan kasih yang tanpa batas. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus telah memberikan teladan pemberian kasih tanpa batas melalui wafatnya di kayu salib. Ia menyebut kita sebagai sahabat dan bukan hamba. Sahabat mengetahui apa yang sahabatnya ketahui, namun hamba tidak. Seperti Yesus sendiri telah memberitahukan pada kita mengenai apa yang telah Ia terima dari Bapanya. Melalui pesan dua perikop Injil ini, kita umat beriman dipanggil untuk terus tinggal di dalam Kristus dan mengasihi sesama kita. Kita diajak untuk menyadari bahwa jika kita tinggal di dalam Kristus, maka kasih Kristus itu sungguh besar dalam hidup kita. Begitu besarnya, kita tidak akan sanggup menampungnya sendiri. Oleh sebab itu, kita harus membagikan kasih itu kepada sesama kita.